Induksi matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang induksi matematika. Jadi biasanya ini dipakai untuk langkah-langkah pembuktian. Langkah-langkah penyelesaian dengan induksi matematika. Pertama, buktikan untuk n sama dengan 1 benar. Langkah kedua, misalkan untuk n sama dengan k pernyataan benar. Langkah ketiga, dengan memakai langkah 2, buktikan pernyataan benar untuk n sama dengan k plus 1. Soal 1, buktikan bahwasanya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai ditambah 2n-1 hasilnya sama dengan n kuadrat. Nah, cara menyelesaikan yang pertama gini, langkah 1 kita buktikan untuk n sama dengan 1 ya. Ketika n-nya sama dengan 1, maka di kiri akan jadi 1. Cuman satu suku aja ya gitu. Nah, terus nanti yang di kanan itu 1 kuadrat. Memang betul 1 sama dengan 1 kuadrat. Kita juga boleh sih nambahkan n sama dengan 2, n sama dengan 3 dan seterusnya ya gitu. Kalau n-nya sama dengan 2, yang di kiri akan menjadi 1 ditambah 3. Sementara ruas kanan akan jadi 2 kuadrat. Jadi 1 tambah 3 itu adalah 4. 2 kuadrat juga 4, ternyata sama. Terus langkah yang ketiga, belum yang ketiga ya, kita coba aja n-nya 3. Kalau n-nya 3 berarti di sini 3 suku, 1 tambah 3 tambah 5, yang di kanan berarti adalah 3 kuadrat. 1 tambah 3, 4, tambah 5, 9, yang di kanan adalah 9. Ternyata 9 sama dengan 9, berarti sama ya, begitu seterusnya. Tapi kalau kita gini terus nggak akan selesai ya. Makanya ini harus kita tutup dengan langkah 2 dan 3. Langkah kedua, kita misalkan untuk n sama dengan k benar ya. Jadi kalau n-nya sama dengan k, maka akan menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Ditambah dengan 2k-1. Kuadrat nanti akan sama dengan k kuadrat. Kita anggap bentuk ini benar. Terus kemudian nanti langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, yaitu untuk n sama dengan k plus 1. Ada hal yang perlu diingat, pada langkah 3 ini kita harus selalu memakai langkah 2. Nah, pertama saya selesaikan dulu aja ruas kanan yang gampangnya ya. Ruas kanan itu hanyalah berupa n kuadrat ya. Betul, yang kanan hanya berupa n kuadrat. Kalau n-nya adalah k plus 1, maka bentuk ini akan menjadi k plus 1 kuadrat. Masalah selesai ya gitu, untuk ruas kanan. Nah, sekarang untuk ruas kiri kita buktikan nanti akan sama dengan ini ya. Jadi nanti selanjutnya ruas kiri. Ruas kiri itu berupa ini. 1 ditambah 3 ditambah 5, ditambah 7, ditambah dan seterusnya. Oke. Ditambah terakhir adalah 2n-1. Nah, sebaiknya ini suku saya lengkapi, maksudnya saya tambahin satu suku aja di kirinya ya. Sebelum 2n-1 itu apa? Yaitu nanti akan jadi gini, 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah dan seterusnya. Kita lihat aja, ini kan selisihnya 2, ini 2, ini 2. Kalau saya punya sebuah suku, untuk mendapatkan yang di kirinya berarti dikurangi 2. Ini supaya menjadi yang di kiri kurangi 2. Ini supaya menjadi yang di kiri kurangi 2 dan seterusnya ya gitu. Berarti gini, ini kalau pengen mendapatkan sebelah sininya berarti tinggal dikurangi 2. Maka jadinya nanti adalah 2n-3 ya. Oke ya, ngerti ya? 2n-1 dikurangi 2 jadi 2n-3. Baru nanti saya tambah suku berikutnya yaitu 2n-1 ya gitu. Bentuk ini sama aja dengan yang atas. Sebelum 2n-3 apa? Di sini 2n-5. Sebelum 2n-5 apa? 2n-7. Sebelumnya nanti 2n-9 dan seterusnya ya gitu. Jadi nanti ini berkurang 2 terus ya kalau ke kiri. Kalau ke kanan gimana? Tambahin 2. Ini tambahin 2 jadi ini, tambahin 2 jadi ini, tambahin 2 jadi ini. Ini tambahin 2 jadi ini gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan mensubstitusikan nilai n sama dengan k plus 1. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5, ditambah 7, ditambah dan seterusnya. N-nya silakan diganti K plus 1. Baru dikurangi 3 ya. Baru ditambah seterusnya adalah 2N min 1. N-nya itu adalah K plus 1.
min 1. Nah, jadi akan saya dapati bentuknya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Ini kalau saya kalikan akan menjadi 2K ditambah 2 dikurangi 3. Baru saya tambah, ini kalau saya kalikan akan menjadi 2K ditambah 2 dikurangi 1. Nah, maka dapatnya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah dan seterusnya. Ditambah yang ini akan menjadi 2K min 1 ditambah yang seterusnya adalah 2K plus 1. Ingat ya, langkah 3 ini harus selalu memakai langkah 2 ya gitu. Tadi udah diingatkan di teorinya, dengan memakai langkah 2 buktikan pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1 ya gitu. Langkah 2 apa sih isinya? Ini loh langkah 2 itu isinya. Nah, saya copy saja biar jelas langkah 2. Nah, jadi nanti kalau kita lihat yang ada di sini nih, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2K min 1, ini mestinya nggak ada kuadrat ya. Betul, nggak ada kuadrat. Harusnya nggak ada kuadrat. Kita lihat aja ke atas ini ada kesalahan. Jadi ini sampai 2N min 1 ya, itu N-nya diganti K ya gitu. Berarti nanti 2K min 1 kuadrat, tanpa kuadrat ya. Yang kuadrat yang sebelah sini. Jadi nanti kelihatannya setelah lihat ini nggak ada kuadrat. Nah yang ini berarti boleh saya ganti dengan K kuadrat. Nah, jadi bentuk ini ke sini ya. Bentuknya nanti tinggal menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 itu ya. Nah, bentuk ini sama artinya dengan K plus 1 kuadrat. Nah, K plus 1 kuadrat sama dengan yang mana nih? Lihat. Oh, sama dengan yang ini ya, berarti sama dengan ruas kanan. Jadi ini sudah sama dengan ruas kanan. Padahal ini tadi asalnya dari mana? Ini asalnya dari ruas kiri. Ternyata ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Jadi kalau kiri sudah sama dengan kanan, berarti ini sudah terbukti.